Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya Bambang Wibowo, Gembala GBI Victory Tanjung Selor di Kalimantan Utara. Kita bersama kembali menikmati kasih dan terang Tuhan. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan firman Allah di dalam Matius 21 ayat 12 dan 13, di mana perikopnya diberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudaraku dikasihi Tuhan, pada suatu ketika di mana Yesus ke Yerusalem, kemudian dia masuk ke bait Allah dan dia menjadi kecewa karena melihat bahwa bait Allah sudah berubah fungsi, di mana banyak orang memanfaatkan bait Allah untuk kepentingan mereka pribadi. Di mana Tuhan melihat banyak orang membawa dagang mereka hewan-hewan kurban yang diperdagangkan di halaman bait Allah, dan kemudian banyak orang menyediakan mata uang Yerusalem yang berlaku saat itu untuk ditukar dengan orang-orang yang berasal dari luar daerah atau luar negara, karena orang-orang yang datang ke bait Allah mereka harus juga membayar biaya bait Allah dengan mata uang yang beredar di Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, transaksi seperti ini dilakukan justru di halaman gereja. Dan Yesus tidak menyukai akan hal ini, maka dia mengusir semua orang, dia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, fenomena seperti ini kita bisa melihat sampai saat ini. Artinya banyak orang memandang bait suci dengan kepentingan bisnis. Dan tidak sedikit orang yang memanfaatkan gereja untuk kepentingan pribadi. Kepentingan bisnis kah? Atau kepentingan reputasi kah? Atau kepentingan yang lain. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita mementingkan kepentingan kita pribadi di dalam gereja, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Biar kita datang ke gereja dari pagi, kemudian kita masuk dengan pakaian rapi, kita bisa ikut memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kemudian sampai selesai. Tapi kita tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Karena di dalam gereja kita tidak fokus. Di dalam gereja kita hanya memikirkan kepentingan kita pribadi. Saat kita mendengar firman, katakan tidak enak atau tidak pas di telinga kita, kita mungkin lebih sibuk membaca Facebook atau membaca WhatsApp atau membaca yang lain. Dan tidak sedikit kita justru lebih banyak fokus dengan media sosial kita dibanding dengan fokus kepada ibadah di dalam gereja. Sedangkan Tuhan berkata, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Doa itu berarti pertemuan antara manusia dengan penciptanya. Maka kita, anak Tuhan, bertemu dengan Bapa kita di surga di dalam nama Yesus. Jadi di dalam gereja adalah suatu tempat di mana kita bertemu dengan Bapa kita di surga. Kita bertemu dengan Allah kita di dalam nama Yesus, Tuhan kita yang ajaib. Dan saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita bertemu dengan pencipta kita, sudah seharusnya sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita, tutur kata kita, pikiran kita, hati kita benar-benar tertuju kepada pencipta kita. Karena dia adalah Raja segala raja, dia adalah juru selamat kita. Dia sudah menebus kita dengan darahnya, dosa-dosa kita diampuni. Nah, saudaraku tetapi banyak orang Kristen justru tidak memahami akan hal ini. Mereka datang ke gereja karena kewajiban, karena sebagaimana biasanya dilakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang Kristen pada hari Minggu bersekutu di hadapan Tuhan di gereja. Ya, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, dia hanya datang ke gereja yang mereka tahu berpakaian rapi, bawa Alkitab atau smartphone, kemudian mereka duduk dengan tenang, selesai ibadah pada waktu pengumuman atau sebelum pengumuman diberikan persembahan, habis terima doa berkat. Tapi di dalam gereja dia tidak fokus, dia tidak konsentrasi, tidak sepenuhnya terarah kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan pada waktu itu Tuhan hadir dan Tuhan melawat kita semua. Tetapi sayangnya banyak kita mengabaikan hal itu. Bukankah ini sama dengan orang-orang yang memanfaatkan gereja untuk kepentingan mereka pribadi?
Orang-orang melihat peluang bisnis di bait Allah dengan menjual merpati yang akan dipakai sebagai korban persembahan. Mereka membawa mata uang Yerusalem untuk ditukar, karena orang-orang dari luar negara, dari Yerusalem pasti membutuhkan uang lokal untuk bayar-bayar bait Allah, untuk berikan persembahan dan banyak hal, keperluan-keperluan sehari-hari. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, orang-orang yang seperti ini memanfaatkan gereja untuk kepentingan mereka pribadi. Nah, kalau kita datang ke gereja, kemudian kita tidak fokus kepada Tuhan, tapi kita hanya fokus dengan media sosial kita, dan kita tidak benar-benar terarah kepada Tuhan, bukankah kita sama dengan datang pada gereja, tapi bukan datang pada Tuhan, tapi untuk kepentingan kita pribadi? Kita datang ke gereja agar kita dilihat orang, agar status sosial kita kelihatan, agar kita dinilai kita punya rohani yang baik. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita datang ke gereja hanya sekedar mau memperlihatkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita hanya ingin dilihat oleh manusia, bukan karena dilihat oleh Tuhan. Kalau memang kita betul-betul ingin dilihat oleh Tuhan, begitu sampai di gereja, kita hanya fokus melihat akan firman Allah. Kita hanya berdoa di hadapan Tuhan sambil menanti ibadah dimulai. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, berapa banyak kita di dalam gereja justru membicarakan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Kita membicarakan keburukan orang lain, kita membicarakan hal-hal yang tidak baik, kita bergosip dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau sudah ada di dalam gereja, di dalam bait Allah, duduk diam tenang, fokus dan terarah, berbicara mungkin dengan kanan kiri kita seperlunya, dan kita tidak membicarakan hal-hal yang negatif di dalam bait Allah, karena itu adalah tempat yang kudus, tempat yang suci, di mana Allah, Yesus Tuhan kita berdiam di dalamnya. Maka kita juga harus menjaga kekudusan kita, menjaga kekudusan hati, pikiran, ucapan, perbuatan, perilaku, dan apapun. Kita harus bisa menjaga sikap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, dan terutama hati. Kita tidak pernah tahu apa isi hati orang lain, tetapi Yesus tahu, Allah kita tahu. Dan sudah seharusnya kita menjaga hati kita. Kalau kita ada di dalam gereja, arahkan hatimu hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan. Lakukanlah semuanya dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah doa dengan sungguh-sungguh. Jangan karena engkau merasa bosan, merasa tidak enak di dalam gereja, engkau sibuk membaca mass media, membaca multimedia, media sosial yang kau miliki, dan pikiranmu kemana-mana tidak fokus. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita seperti itu, kita tidak akan dapat apa-apa. Tetapi kalau kita menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, kita datang ke gereja dengan tujuan kita mau bertemu dengan Tuhan, agar Tuhan mengampuni segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita, agar kita memperoleh kasih berkat Tuhan, janji firman Allah dinyatakan kepada kita. Saudaraku dikasih Tuhan, dan kita benar-benar hanya terarah kepada Tuhan dari awal sampai berakhirnya doa atau berakhirnya ibadah, maka ada hal yang luar biasa kita dapatkan. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau mungkin saudara saat ini, saudara datang ke gereja, tapi antara masuk gereja dengan keluar gereja, begitu pulang tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada sesuatu yang berubah. Saudara tetap seperti pada waktu datang ke gereja dan pulang. Mari kita lihat, selama dalam ibadah apa yang kau lakukan? Apakah selama ibadah kau betul-betul terarah pada Tuhan, atau selama ibadah kau sibuk dengan smartphone-mu, kau sibuk dengan HP-mu, kau sibuk dengan media sosialmu? Apakah mungkin juga dalam pikiranmu engkau berpikir yang lain-lain? Engkau mungkin sibuk mengamati orang lain, engkau sibuk dengan pandangan, menatap orang lain dengan pandangan sinis karena engkau tidak suka dengan orang itu, atau engkau berpikir hal yang lain. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, berapa banyak kita mengalami seperti itu, dan akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Dan kalau kita masih melakukan itu, kita masih punya kesempatan, berhentilah dan bertobatlah. Mari kita perbaiki sikap kita. Kita perbaiki sikap kita dan kita arahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahwa di dalam gereja kita benar-benar fokus kepada Yesus Tuhan kita. Kita benar-benar hanya terarah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Sekali lagi dalam firman ini dinyatakan, Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun.
Saudaraku dikasih Tuhan, mau agar kita hanya fokus kepada Yesus, kepada Tuhan kita. Maka apa demikian? Karena Tuhan pun juga saat itu hanya fokus kepada kita. Karena Tuhan tahu semua anak-anak yang berkumpul di bait Allah karena mau datang kepada Dia. Dan Tuhan juga tahu bahwa setiap kita membutuhkan pertolongannya, membutuhkan bantuannya, membutuhkan apa yang bisa Tuhan kerjakan buat anak-anaknya. Tapi satu sisi, mari kita lihat bahwa Tuhan juga tahu kedalaman hati kita. Meskipun tampaknya kita duduk dengan tenang dan menghadap ke depan, tapi kita tidak tahu bagaimana isi hati kita. Kita tidak pernah tahu isi hati orang, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, pada waktu kita di gereja duduk tenang, arahkan hatimu di hadapan Allah. Tidak hanya pandanganmu, tidak hanya secara fisik, tapi rohmu, jiwamu pun juga harus terarah kepada Tuhan, sehingga akan ada sesuatu yang luar biasa kau dapatkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tadi saya sudah katakan, kalau kita masih melakukan itu, bertobatlah. Mari kita pergunakan momen ini untuk merubah kita kembali, agar kita menjadi anak Tuhan yang baik saat kita berdoa, saat kita bersekutu, saat kita beribadah di hadapan Allah. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sekarang bagaimana dengan kondisi pandemi ini? Seringkali ibadah dilakukan secara online. Nah, biarpun ibadah itu dilakukan secara online, ataupun ibadah itu kita ikuti dari rumah kita masing-masing, bukan berarti saudaraku dikasih Tuhan kita bisa bersikap seenaknya dalam masa ibadah. Bukan berarti kalau kita di rumah dalam sesi ibadah, karena kita di rumah, mungkin kita pikir Pak Pendeta juga tidak lihat, orang lain juga tidak lihat, saudara bisa sambil makan, sambil minum, dan sebagainya. Bukankah hal itu juga tidak pantas dan bisa jadi tidak baik, dan Tuhan bisa jadi tidak suka akan hal seperti itu. Meskipun di rumah, mari kita pun juga menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang pantas. Kenapa? Memang kita berjauhan, tetapi pada sesi yang sama, pada momen yang sama, kita bertemu dengan Tuhan. Meskipun di hari Minggu, pendeta berbicara dari gereja, dengan krunya, dengan pelayan-pelayannya, dan kita di rumah secara online mengikuti dengan data jaringan atau wifi. Saudaraku dikasih, bukan berarti kita bisa seenaknya, tapi kita pun juga harus dengan sikap yang sama, karena pada saat itu, di momen itu, kita bertemu dengan Tuhan. Dan mari kita juga ingat, bait Allah tidak hanya berbicara bait Allah sebuah gereja, tapi tubuh kita pun adalah bait Allah. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, pada waktu kita berada di rumah pun, kita mari juga beribadah dengan baik, kita fokus, dan mari kita dengarkan sungguh-sungguh, kita ikuti bagaimana alur dari ibadah itu dalam keberlangsungannya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, karena seringkali yang terjadi, tidak sedikit orang-orang yang ibadah di rumah, mungkin ada sibuk, dia keluar masuk, atau kemudian view videonya dimatikan, dia hanya dengerin suaranya, dan yang penting dia store muka, yang penting dia store nama di situ bahwa dia hadir dalam Zoom, atau dia hadir dalam live streaming. Kemudian setelah di akhir bulan dia berikan persembahan, dia kumpulkan dari minggu pertama sampai minggu terakhir, dan selama ibadah bahkan mungkin tidak sedikit itu dinyalain di Zoom tapi dimatikan kameranya, kemudian dia tidur lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, apakah sikap ini benar? Bukankah ini sama dengan sikap orang-orang yang menjual belikan merpati dan menjadi orang yang menukarkan uang karena untuk kepentingan pribadi? Bukankah ini juga kita manfaat untuk kepentingan pribadi? Saudaraku dikasih Tuhan, memang pendeta tidak melihat, gembalamu tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, berapa banyak kita yang setiap minggu justru kita lebih suka ibadah online. Karena pada ibadah online kita hanya dengerin aja, kita bisa sambil tiduran, atau kita mungkin tertidur lagi, atau nanti terlewat dan sebagainya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kalau engkau merasa seperti itu, bertobatlah malam hari ini. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita seperti itu sikap kita di dalam bait Allah, kita tidak akan merasakan apa-apa dan kita tidak memperoleh apa-apa. Tapi coba mari kita kembali di dalam Injil Matius tadi. Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang,
dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, kita lihat saudaraku dikasih itu, setelah semuanya dibersihkan oleh Tuhan, ayat 14, apa yang terjadi? Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Jadi kalau kita beribadah di dalam Tuhan, kita berada di bait Allah, kita berada di gereja dengan sikap yang benar, dengan hati yang benar, dengan perilaku yang benar, dengan kata-kata yang benar, kita menjaga kekudusan, maka mukjizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi, orang-orang buta, orang-orang timpang, semuanya disembuhkan. Penyakitmu, kesusahanmu, kesulitanmu, keinginanmu, kerinduanmu, bahkan apapun problema sedang kau hadapi, beban seberat apapun yang sedang kau pikul, Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan campur tangan. Tapi sekarang bagaimana Tuhan akan memberikan mukjizat sedangkan engkau memiliki sikap yang tidak benar? Engkau memanfaatkan gereja untuk kepentinganmu pribadi. Engkau datang gereja bukan karena datang kepada Tuhan, karena engkau mau bertemu dengan rekan bisnismu, karena engkau punya kepentingan di dalam gereja itu, karena mungkin engkau akan memperlihatkan bahwa engkau adalah orang yang hebat, engkau ingin memperlihatkan bahwa engkau punya status sosial yang tinggi, dan engkau merasa engkau orang yang sangat dibutuhkan oleh gereja. Bahwa tidak sedikit orang datang ke gereja atau dia melayani di dalam gereja karena dia merasa bahwa tidak ada orang lain, hanya dialah yang bisa. Kalau dia tidak ada, maka pelayanan tidak baik, tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Saudaraku dikasih Tuhan, orang-orang seperti ini tidak akan dapat apa-apa. Tetapi beda kalau kita datang kepada Tuhan pada hari Minggu, pada hari Sabat, pada hari kudus Tuhan. Karena apa? Di hari itu Tuhan memberkati, Tuhan berhenti bekerja, dan Tuhan memberkati hari yang ketujuh. Maka pada saat kita datang kepada Tuhan, itu juga kita diberkati luar biasa. Dan kita di dalam bait suci, di bait Allah itu, saudaraku dikasih Tuhan akan menyatakan kuasanya dan kasih anugerahnya yang luar biasa. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mukjizat buat setiap kita. Maka kalau engkau ingin mengalami mukjizat dalam hidupmu, engkau ingin mengalami mukjizat di dalam bait Allah, berlakulah benar saat kau berada dalam bait Allah. Apapun ibadah dalam bait Allah, apapun sesi doa yang sedang dilakukan dalam bait Allah, arahkan sepenuhnya dalam kasih Tuhan. Hatimu, pikiranmu, rohmu, jiwamu, semua yang terarah pada Tuhan. Jangan sekali-sekali kau melakukan kepentinganmu pribadi, maka mukjizat akan kau dapatkan. Tapi kalau engkau masih mementingkan kepentingan pribadi, saya tidak yakin apakah mukjizat akan datang menghampiri kehidupanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita merendahkan diri, kita masih punya kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu. Berkati setiap pemirsa, setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Berkati mereka berlipat ganda, dan jadikan mereka anak-anak-Mu yang baik, sehingga saat mereka berada dalam gereja, mereka benar-benar menyenangkan hati-Mu, dan kuasa mukjizat-Mu kucurahkan. Engkau membebaskan mereka dari segala beban, penyakit, dan apapun yang sedang mereka tanggung, dan Tuhan menyatakan mukjizat-Mu, sehingga apa yang menjadi kerinduan keinginan mereka terwujud luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba-Mu serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin.